Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sama-sama Ibu. Apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pergerakan zat melalui membran sel dan materi transport membran pasif. Sebelum itu, anak-anak telah mempelajari difusi dan osmosis. Apakah anak-anak masih ingat apa itu difusi dan osmosis? Saya Ibu. Silakan Ananda. Difusi. Difusi itu merupakan proses pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, sehingga konsentrasi ini menjadi sama di seluruh daerah. Itu saja Ibu. Terima kasih. Kalau osmosis, apakah ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan Dian. Baik Ibu, kalau osmosis itu adalah proses pergerakan molekul air melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi air tinggi ke daerah dengan konsentrasi air rendah Bu. Iya, benar sekali ya jawaban Ananda dan Dian. Berarti kalian masih ingat materi difusi dan osmosis. Alhamdulillah masih. Nah, untuk materi hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengamati dan membedakan bentuk sel dalam larutan hipertonik, hipotonik, dan isotonik berdasarkan gambar representasi. Tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan mampu membandingkan respons sel hewan dan sel tumbuhan ketika berada dalam larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Untuk tujuan pembelajaran ini kita akan capai melalui diskusi dan tanya jawab dengan menggunakan LKPD. Jadi nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok dan akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kita bisa menyerap air setelah minum? Atau kenapa kulit kita bisa berkerut setelah lama berendam di dalam air? Nah, semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Di balik semua itu ada proses yang luar biasa di tingkat terkecil dalam tubuh kita, yaitu di dalam sel. Nah, salah satu proses seperti itu adalah pergerakan zat melalui membran sel. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Yang A ini hipertonik, yang B hipotonik, dan yang C isotonik. Selanjutnya Ibu akan jelaskan maksud dari gambar ini. Nah, berdasarkan gambar 2.4 yang tadi terlihat perbedaan konsentrasi zat terlarut antara bagian dalam dan luar sel pada 3 kondisi yang berbeda, yaitu hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Pada kondisi hipertonik, yaitu yang gambar A tadi, konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, sehingga air keluar dari dalam sel keluar melalui proses osmosis. Akibatnya, sel kehilangan air dan menyusut. Sebaliknya pada kondisi hipotonik, gambar B, konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel, sehingga air masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan sel membengkak dan bisa pecah jika terlalu banyak air yang masuk. Sementara itu, pada kondisi isotonik, gambar C, konsentrasi zat terlarut di luar dan di dalam sel seimbang. Oleh karena itu, tidak terjadi perpindahan air secara bersih dan polimer sel tetap stabil. Perbedaan ini terjadi karena air secara alami bergerak dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi.
untuk mencapai keseimbangan konsentrasi atau osmosis. Nah, perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam dan di luar sel menyebabkan perbedaan osmolaritas. Osmolaritas menggambarkan konsentrasi total zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, 3 istilah yang digunakan untuk menjelaskan osmolaritas relatif antara larutan adalah hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Anak-anak, tahukah kalian apa 3 istilah tersebut, yaitu hipotonik, hipertonik, dan isotonik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Hanifah. Hipotonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan larutan lain. Iya. Kalau hipertonik ada yang tahu? Saya, Bu. Silahkan dia, Ayu. Kalau hipertonik itu larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan lain. Baik, terima kasih. Kalau yang terakhir isotonik ada yang tahu? Silahkan, Maya. Isotonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan yang lain itu. Baik, terima kasih Hanifah, Diah, dan Mahya jawabannya. Ibu akan jelaskan lebih detail. Baik. Nah, dalam konteks osmoregulasi dan perpindahan cairan antara sel dan lingkungannya, istilah hipertonik, hipotonik, dan isotonik merujuk pada perbandingan konsentrasi zat terlarut seperti ion, garam, atau gula dalam 2 larutan yang dipisahkan oleh membran semi permeabel seperti membran sel. Nah, yang pertama itu ada larutan hipertonik, adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan cairan intraseluler. Ketika sel berada dalam lingkungan hipertonik, air akan bergerak keluar dari sel melalui proses osmosis, mengakibatkan sel kehilangan volume dan mengalami penyusutan atau drenasi, terutama pada sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan cairan dalam sel. Dalam kondisi ini, air akan masuk ke dalam sel menyebabkan sel membengkak dan dalam kasus ekstrim dapat mengalami lisis, yaitu pecahnya membran sel akibat kelebihan tekanan osmotik. Yang ketiga, yang terakhir, isotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang setara dengan cairan intraseluler, sehingga tidak terjadi pergerakan bersih air ke dalam maupun keluar sel. Dalam lingkungan isotonik, volume sel tetap stabil. Prinsip-prinsip ini penting dalam aplikasi klinis seperti penggunaan larutan salin 0,9% yang bersifat isotonik terhadap plasma darah untuk menjaga kestabilan volume dan tekanan sel selama terapi infus. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, selanjutnya silakan anak-anak perhatikan masalah ini. Nah, untuk bisa mengetahui perbandingan kondisi sel hewan dan sel tumbuhan, Ibu akan bagikan kalian LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya Ibu akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dari IPA sampai Diah, kelompok 2 Nina sampai Ayah, kelompok Ayun sampai Zur. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Baik, Ibu. Kita bisa belajar sekarang silakan di dapur di sini. Ya, nanti kalau datang Prof. Ya, Prof. Nanti kalau datang Prof baru berhenti dan Ini ya untuk kelompok 1. Baik, Iya, Ibu. Kelompok 2. Baik, Ibu. Wah, menarik sekali LKPD. Nah, untuk nama ini kalian tulis nama kelompok aja ya. Kalau bisa kelompok 1, kelompok 2. Ya, Ibu. Kita langsung jawab
di sini Bu ya. Ya, kalau ada yang kesulitan silahkan langsung ditanyakan saja ya. Ya Ibu. Ibu kasih waktu mengerjakannya 5 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, Ibu. Ibu sudah jadi. Ini ada tanya. Ibu, mau nanya ini. Ini jawabannya. Anak-anak, diskusinya sudah selesai ya. Ya Ibu. Minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk? Ya Ibu tunjuk. Ya silahkan kelompok 2 Ananda. Baik Ibu. Kamu maju, Nanda. Iya, semuanya. Ya. Pakai yang ini ya. Iya, sekali baca untuk anak sudah bang. Yang hadir di sini aja. Jadi sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda dari kelompok 2. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, perbandingan kondisi sel tumbuhan dan sel hewan dalam larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut itu berbeda. Yang pertama dari sel hewan. Untuk ukuran selnya itu membesar dalam hipotonik, tetap dalam isotonik, menyusut dalam hipertonik. Untuk konsentrasi larutannya itu ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Dan untuk arah perpindahan molekul airnya itu masuk dalam hipotonik, kemudian keluar dalam hipertonik, dan seimbang dalam isotonik. Kemudian yang kedua untuk sel tumbuhan, ukuran selnya itu turgid atau membesar dalam hipotonik, tetap dalam isotonik, plasmolisis dalam hipertonik. Dan untuk konsentrasi larutannya itu ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Dan yang terakhir untuk arah perpindahan molekul airnya masuk dalam hipotonik, keluar dalam hipertonik, dan yang terakhir seimbang dalam isotonik. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok dari kelompok 2 Ananda. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Berarti Ibu anggap jawaban kalian sama ya? Sama. Sama Ibu. Oke, Ananda silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Baik anak-anak, sesi diskusi kita telah berakhir. Untuk itu Ibu minta KPD-nya dikumpulkan dan duduk di tempat semula ya. Baik Ibu, ini Ibu jawaban kami. Makasih Bu. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Baik anak-anak, kita akan menarik kesimpulan dari materi yang telah Ibu paparkan. Nah, untuk kesimpulannya, apakah dari anak-anak ada yang mau membantu Ibu untuk membaca kesimpulannya? Silahkan Ananda tadi. Kesimpulannya itu pergerakan zat melalui membran sel terjadi secara pasif melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi untuk mencapai keseimbangan. Dalam konteks ini dikenal 3 jenis larutan berdasarkan konsentrasi zat terlarutnya. Yang pertama, larutan hipertonik. Konsentrasi zat terlarut lebih tinggi di luar sel, menyebabkan air keluar dari sel
Akibatnya sel menyusut atau drenasi pada sel hewan. Yang kedua ada larutan hipotonik, yang dimana konsentrasi zat terlarut lebih rendah di luar sel, menyebabkan air masuk ke dalam sel. Sel membengkak dan dapat pecah. Kemudian yang ketiga ada larutan isotonik, yang dimana konsentrasi zat terlarut di luar dan di dalam sel seimbang, sehingga tidak ada pergerakan bersih, air dan volume sel tetap stabil. Nah, itu dia ya kesimpulan kita. Terima kasih, Tari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, bagaimana menurut anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau seru? Alhamdulillah ya, pelajarannya seru. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang transport membran pasif. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi transport membran aktif. Anak-anak, sebelum pembelajaran minggu depan, jangan lupa untuk mempelajari tentang transport membran aktif ya. Iya, Ibu. Terima kasih anak-anak telah aktif di pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Tetap semangat dan semoga sukses. Amin. Terima kasih, Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Bu.